Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda ke Nusa Tenggara Timur. Bahasanya apa nih sekarang? Bahasanya bukan Komodo atau Danau Kelimutu yang Anda lihat seperti yang ada di situ ya, karena saya ngobrolin masalah budaya guys ya. Yang saya bahas hari ini adalah tentang sebuah desa yang cukup unik dengan arsitektur rumahnya yang seperti ini guys. Nah ini dia Desa Wairebo. Ada apa sih di Desa Wairebo ini? Belajar rumahnya yang unik ya. Nah guys, ngobrol soal Wairebo ini merupakan salah satu desa tertinggi di Indonesia ya. Dan ketinggiannya itu sekitar 1200 meter di atas permukaan laut, sehingga sering dihiasi sama kabut ya setiap pagi. Dan kalau Anda datang ke sini, nah ini tempatnya itu bukan tempat yang mudah ya, tapi tempatnya itu medannya cukup sulit. Tapi meskipun sulit, tetap aja ada banyak yang datang ke sini. Karena apa? Ya karena tempatnya itu indah dengan pemandangan yang dikelilingi sama pegunungan yang keren. Nah di sana kalau ini ya, kalau menuju ke sana maksudnya ya, ini harus trekking selama 2-3 jam ya, dengan medan yang seperti yang saya katakan tadi, cukup sulit. Oke guys, ngobrolin soal rumahnya. Nah rumahnya ini selalu jumlahnya ada 7 rumah utama yang disebut sebagai Baruniang, dan rumah ini dianggap langka guys ya. Nah tiap rumah ini dihuni ya sama ini 6-8 keluarga gitu guys. Nah, Baruniang ini terdiri dari 5 lantai dengan atap daun lontar yang ditutupi hijau dan bertahan sampai 19 generasi. Nah, keren kan? Oke guys, ngobrolin soal rumahnya, rumah Baruniang atau rumahnya orang Wairebo ini di Desa Wairebo ini. Nah, ini tingginya bisa mencapai 15 meter loh ya. Terus kemudian terdiri dari 5 lantai, kayunya itu atau bahannya ya, materialnya itu dari kayu worok dan bambu tanpa paku. Nah kalau tanpa paku apa dong yang digunakan untuk menyatukan kayu-kayu itu? Nah katanya sih menggunakan rotan yang kuat ya. Dan untuk tingkatan-tingkatan dari rumahnya itu ini enggak sembarangan ya, tapi ada aturan-aturannya. Dan setiap tingkat itu punya fungsi tersendiri. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa rumah dari masyarakat Wairebo yang jumlahnya 7 ini ada 5 lantai setiap rumahnya. Nah yang terdiri dari lantai pertama ini merupakan tempat tinggal dan berkumpul bagi keluarga yang disebut sebagai lutur. Nah ini yang bagian bawah ya. Kemudian bagian yang ke atasnya lagi di lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan makanan dan bahan ini ya, barang-barang sehari-hari. Nah ini disebut sebagai lobo. Terus kemudian lantai ketiganya ini dikasih nama lentar. Nah fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan benih tanaman pangan ya. Nah ini ya persiapan lah untuk menanam ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk selanjutnya ya. Benihnya itu berupa jagung, padi, sama kacang-kacangan. Kemudian ada lantai keempatnya disebut sebagai lempar rai. Nah, ini fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan stok pangan jika kekeringan. Nah mereka juga memikirkan untuk yang kayak gitu guys. Terus kemudian ada heka kode ya, tempat untuk meletakkan sesajian persembahan pada leluhur guys. Nah bagaimana kalau Anda datang ke sana berwisata ya, karena tempatnya cuma ada 7, terus kemudian nggak ada homestay, nggak ada hotel di sana ya,
ini mau nggak mau harus minta izin ikut tinggal di rumah tersebut ya, bersama dengan warga yang ada di sana. Jadi seperti itu guys. Dan di sana akan disediakan tempat tidur ya, yang ya seadanya, tapi cukup inilah, cukup aman gitulah. Terus kemudian untuk acara yang ada di sana itu ada upacara adat namanya Penti, intinya sebagai ucapan syukur atas panen ya, dan panennya itu salah satunya ada kopi, dan kopi ini merupakan kopi jenis robusta yang rasanya itu cukup lezat ya katanya bagi para penggemar kopi gitu guys. Dan ini kopinya juga bisa dipesan ya di tempat itu. Terus kemudian kalau ada yang menginginkan untuk belajar memanen sampai mengolahnya, dipersilakan juga, karena warga di sana itu juga memang menyediakan semacam kursus kayak kilat ya, kursus kilat maksudnya. Terus kemudian guys, orang-orang Wairebo ini percaya ya bahwa mereka itu berasal dari Minang, atau mereka mengklaim dirinya itu keturunan orang-orang Minang ya, tapi nama mereka itu ternyata nggak sama ya dengan orang Minang sekarang. Nah ini katanya sih dulu ada orang-orang Minang yang merantau, terus kemudian pergi ke sana kemari, dan akhirnya sampailah ke tempat yang diinginkan mereka atau yang cocok bagi mereka, dan akhirnya ya disinilah tempatnya ya. Terus kemudian guys, untuk rumahnya sendiri ini kalau hari kemerdekaan Republik Indonesia ternyata juga dipasangi bendera ya, ternyata mereka juga nasionalis ya. Terus kemudian guys, masyarakat yang ada di Wairebo ini mata pencariannya itu bertani ya. Nah ini bisa dilihat dari salah satu lantai ya yang ada di Baruniang yang ternyata digunakan untuk menyimpan benih. Ini menunjukkan bahwa masyarakatnya itu memang sangat peduli dengan gimana sih pelestarian tanaman ya, supaya mereka juga nggak kelaparan ya. Nah, itu. Terus kemudian wanitanya seperti pada wanita-wanita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang lainnya, ini kebanyakan wanita tradisionalnya itu membuat tenun. Oke guys, untuk rumah-rumahnya sendiri itu pintunya itu menghadap ke Compang. Nah ini sebagai pusat aktivitas warga untuk mendekatkan diri ke alam leluhur serta Tuhan dengan berbagai ritual. Dan untuk Baruniang sendiri atau rumah dari masyarakat yang ada di Wairebo ini ternyata sudah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO pada Agustus 2012. Jadi rumah yang ada di sini yang bisa dilihat di layar monitor Anda ini merupakan warisan yang juga diakui oleh dunia, dan yang mengakui ini adalah UNESCO Asia Pasifik ya. Itu yang mencatat atau mengumpulkan data-data di Asia Pasifik ya. Terus kemudian untuk diakui sebagai warisan budaya dunia. Jadi gitu guys. Oke guys, gitu aja ya informasi atau mungkin pengetahuan lah gitu ya untuk Anda. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.